Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wa bihi nasta'in ala wabillahi wa bihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Mas Basit selaku koordinator Presidium MD Kabupaten Kediri beserta jajaran Presidium serta pengurus Majelis Daerah Kabupaten Kediri, kemudian juga adik-adik dari AMI cabang Kediri, serta ini ternyata adik-adik juga dari PSDKU Kediri yang baru jadi komisaris persiapan ya. Ini juga pada hadir, alhamdulillah, yang silaturahim dengan keluarga besar AMI di Kabupaten Kediri. Dan juga tidak lupa ini ada junior saya ini, mungkin belum pada kenal. Yang pertama adalah Mas Dr. Haji Fadli, monggo biar kenal dulu nih. Ini beliau dulu berproses HMI-nya di Kalimantan, ya, di Kalimantan Timur ya, Timur. Dulu di Poltek ya, Poltek di Kaltim, dan sekarang masuk Malang jadi tenaga pengajar di UB. Alhamdulillah sekarang ngajar di sini di UPD. Ya, jadi ini sekalian hadir di sini untuk berkenalan dengan saudara-saudaranya di Kediri. Terus yang kedua ini Mas Kandidat Dr. Mas Septian. Ini juga, ini masih muda ini. Kalau dulu alumni UNED nih dari Jember. Ini juga Mas Septian sekarang ngajar di SDKU. Ya, dan saya kira ada beberapa yang lain, cuma belum bisa hadir ya. Memang sengaja kita supaya lebih dekat ya, lebih kenal sesama warga AMI kami, agar nanti kalau ketemu di jalan itu saling menyapa gitu ya. Alhamdulillah kemarin juga ada di PSDKU mengadakan LK1, serta juga alhamdulillah lumayan banyak, ada berapa sih? 32 ya? 31. Oh 28 itu juga kemarin pada hadir mulai dari ketua cabang, terus apa Mas? Nurudin juga. Alhamdulillah, nah kayak begini kan bagus nih, sambung silaturahim, saling kenal. Nah saya harapkan tradisi yang bagus begini harus kita pertahankan dan terus ditingkatkan, saling mengenal antar warga ya. Karena apapun kalau semakin banyak saudara itu pasti insya Allah akan banyak berkahnya, juga rezeki juga akan dimudahkan. Amin. Nah teman-teman sekalian, saya pada malam hari ini pertama tentunya mohon maaf pada Mas Basit dan teman-teman sekalian karena terlambat. Walaupun tradisi kita di HMI kami selalu belum susah untuk konten kan gitu. Tapi mudah-mudahan permintaan maaf saya itu akan menjadi sedikit penebus untuk berusaha lebih baik lagi. Karena kalau mencari alasan selalu ada alasan, tetapi memang saya dari awal hari ini memang betul-betul full ya. Mulai kemarin saya melakukan pendampingan di adik-adik Polbangtan, jadi Politeknik Pembangunan Pertanian. Itu sekarang ada program YES namanya ya. Program YES itu program dari Kementan yang mencetak para petani-petani muda, petani-petani milenial. Di situ diambilkan dari daerah-daerah di diklat, diajari selama program itu kontinu selama 3 tahun. Nanti outputnya adalah mereka akan jadi petani-petani milenial, peternak-peternak, terus kemudian nelayan juga, tapi dari anak-anak muda, anak-anak milenial. Alhamdulillah ini 2 hari saya memang melakukan pendampingan itu di Surabaya, karena proses 2 tahun itu sekarang sudah mulai hasil. Anak-anak yang dulu awalnya itu belum mau melirik gede wedus, saya itu 9.500. Mungkin alhamdulillah ya begitu. 2 tahun loh bisa mana wedus 500 ya, itu bagus. Kemudian yang hortikultura juga begitu, alhamdulillah
kemarin melaporkan kalau sudah mulai ngekspor tanaman hias. Dan ini kan artinya progresnya bagus ini. Nah, itu tadi saya lakukan pendampingan sampai jam setengah 10, terus lanjut uji kompetensi jam 10 sampai jam 6 tadi, maghrib tadi saya uji teman-teman dosen-dosen UNER. Jadi yang mereka calon-calon penyelia. Jadi kemarin ikut diklat penyelia halal dan hari ini mereka kita uji supaya punya kompetensi. Nah, kalau sudah ikut uji kompetensi dan lulus ya berarti sudah dianggap kompeten untuk jadi penyelia. Nah, alhamdulillah ya ini berkat ada tol juga. Jadi saya tadi perjalanan saya hitung berangkat dari kantor HI Surabaya sampai sini tadi sampai masjid itu ya 1 jam 50 menit lah ya, alhamdulillah cepat. Mungkin kalau kondisi kayak begini hujan kadang nggak bisa banter ya, tapi relatif lebih cepat lah itu. Dan tentunya teman-teman sekalian, saya dapat amanah dari Pak Korpres ini untuk menyampaikan tema menindaklanjuti apa yang kita bicarakan sebulan lalu ya, bulan lalu. Alhamdulillah saya sangat senang karena ternyata Majelis Daerah Kabupaten Kediri itu merespon sangat bagus dan langsung menindaklanjuti. Terbukti apa? Hari ini sudah mengadakan pertemuan kedua dan insya Allah progresnya akan jauh lebih baik, lebih cepat lagi, dan harapan saya nanti di selanjutnya setelah ini sudah bisa berdiri halal center plus sudah ada aktivitas. Ya. Karena ini kalau belajar dari pengalaman kemarin saya dampingi intens teman-teman di MD Gresik itu juga tidak butuh waktu lama, Mas. Jadi di Gresik itu saya dampingi itu total 3 bulan lah. 3 bulan itu mereka sekarang sudah beraktivitas termasuk dampingi UMKM baik yang program self declare maupun yang program reguler. Karena memang komitmen teman-teman MD Gresik juga luar biasa. Itu pertama. Yang kedua, jejaringnya bagus. Jadi baik dari jejaring teman-teman di dewan, teman-teman di pemerintahan, kemudian juga jejaring teman-teman di perusahaan. Jadi teman-teman dari Gresik kemarin mengadakan beberapa kali kegiatan. Kemarin aja terakhir FGD itu dari sekian rangkaian itu semuanya disupport oleh dari dana CSR-nya perusahaan. Jadi harapannya ya ini tentunya karena jejaring tadi sesama tani saling mensupport. Nah, saya meyakini bahwa di Kediri pun akan jauh lebih bagus, lebih bisa. Karena infrastruktur kita di Kediri juga insya Allah tidak kalah. Inilah ya, artinya banyak sekali potensi-potensi kami, apalagi di presidium juga ada anggota dewan dan sebagainya. Nah, ini saya kira nanti saya di belakang saya akan sampaikan bagaimana penyiapan skema, karena temanya adalah menyiapkan skema halal center, maka nanti saya di belakang aja. Nah, sebelum ke sana saya coba memberikan sebuah sudut pandang bagaimana ekosistem halal ini dulu. Jadi ada pemahaman dulu. Ya, makanya sedikit saya bikinkan ya bahan presentasi lah supaya rodo pantes dari materi. Walaupun sebenarnya di pertemuan bulan lalu sudah saya sampaikan garis besarnya, tapi mudah-mudahan ini juga saya lihat yang hadir ada beberapa yang baru, jadi mudah-mudahan ini nanti bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan ekosistem halal. Baik teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, slide-nya. Jadi kita ketika bicara tentang halal ini, ya, kita sama-sama tahu bahwa halal ini sudah menjadi pesan Tuhan, pesan agama, yaitu disebutkan di surat Al-Baqarah 168, ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tadbiru khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan thayyib itu, ini garis besarnya adalah bukan hanya untuk umat Islam, tapi ya ayuhan nas, berarti kan untuk umat manusia. Ini yang selama ini persepsi di kita pun masih tidak sedikit yang memahami seakan-akan
halal ini hanya ranahnya umat Islam. Padahal di Al-Baqarah 168 sudah sangat jelas. Ya ayuhan nas, bukan ya ayuhal muslimun. Jadi kalau ya ayuhan nas, perintah itu untuk mengkonsumsi makanan halal dan halal itu, makanan minuman halal itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Ini landasan teologisnya sangat jelas di situ. Nah, oleh karena itu ternyata perspektif teologis ini justru yang lebih dulu memahami justru banyak dari teman-teman non-muslim. Terbukti apa? Terbukti sekarang perkembangan ketika bicara tentang halal, perkembangan kesadaran mengkonsumsi, memakai, dan menggunakan barang-barang halal itu justru dari negara-negara muslim. Nanti saya tunjukkan datanya, ya. Coba dilanjutkan slide ini. Ini bagaimana perspektif halal ini. Kita lihat ya teman-teman sekalian. Jadi di dunia ini sekarang jumlah muslim kita itu 24,9% atau 1,9 miliar. Itu seluruh penduduk dunia ya. Nah, ini ternyata jumlah muslim kita dari total itu 1,9 miliar itu kita menempati porsi berapa? Di Indonesia sendiri muslim 87,2% atau dari 273 juta kurang lebih penduduk kita. Nah, dari situ kemudian yang saya tadi bilang bahwa kesadaran akan menggunakan, mengkonsumsi produk-produk halal itu justru banyak hadir dari negara-negara muslim. Nanti datanya setelah ini ya. Nah, makanya konsekuensinya apa? Tren atau permintaan terhadap produk halal menjadi sangat cepat, terutama 5 tahun terakhir ini. Ya, coba next. Ya. Nah ini, teman-teman sekalian bisa lihat di situ, Indonesia sampai dengan 2020 kemarin itu di 15 besar itu masih di ranking 5, padahal kita negara muslim terbesar. Overall ya, kita masih pada posisi nomor 5 ya. Sedangkan di beberapa item mulai dari halal food, kemudian Islamic finance, Islamic tourism, modest fashion ya, halal media and recreation, halal cosmetic and pharmaceutical, itu panjenengan bisa lihat sendiri di situ. Untuk halal food sendiri Indonesia belum masuk. Bayangkan, tidak masuk 10 besar. Kita negara muslim terbesar, tetapi ketika bicara tentang pangan halal, kita tidak masuk. Ayo, gimana ini? Ini fakta, ya. Coba geser kemudian di keuangan. Oke lah, lumayan, kita masih masuk ke 5 besar. Bayangkan, nomor 1 Malaysia, nomor 2 Bahrain, 3 Uni Emirat Arab, 4 Saudi Arabia, baru Indonesia. Ini bicara tentang keuangan syariah, ya. Geser lagi, bicara tentang halal tourism, ya, wisata halal. Wisata halal Indonesia juga masih jauh kalah dibandingkan Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Turki. Ya, Indonesia masih nomor 4. Geser lagi di baju, pakaian, modis masih lumayan, Indonesia nomor 3. Tetapi harus dicermati, ya, ternyata untuk halal tourism dan halal modis, ya, modis fashion, coba dilihat di situ, ada enggak negara non-muslim yang masuk di 10 besar? Mana? Negara mana? Nah, Italia, Maldives, Thailand, ya, Azerbaijan, oke lah. Nah, kemudian yang di mall di situ, bayangkan, ada Singapura, Italia, ya, kemudian ya Sri Lanka, boleh lah. Artinya apa? Justru negara-negara non-muslim itu sudah menyodok di 10 besar. Bayangkan. Nah, itu ya. Geser lagi di halal media and recreation, Indonesia tidak ada, tidak masuk dalam 10 besar. Demikian juga di produsen kosmetik dan obat-obatan, tidak ada Indonesia. Ini kan situasi yang kontradiktif. Artinya apa? Kita masih berposisi sebagai negara konsumen, bukan sebagai negara produsen. Dan kita betul-betul menjadi konsumen terbesar. Bayangkan, konsumen terbesar. Panjenengan tahu dari data Global State Islamic Economic ini,
perputaran sampai kemarin di 2021 itu sudah 1,3 triliun dolar. Loh, bayangkan 1,3 triliun dolar. Iya ngitungnya ya. Triliun dolar loh ya. Itu perputaran produk halal yang terjadi di dunia. Di Indonesia sudah bicaranya bukan lagi ratusan M, T di Indonesia. Oke, next. Nah, sekarang kita harus paham dulu apa sih sebenarnya paradigma halal itu sendiri. Halal itu jangan dipersepsikan bahwa halal itu hanya urusan ini halal ini haram, tidak. Tetapi perspektif halal di sini adalah ada kandungan kesehatan, ada kandungan keamanan di situ. Kenapa kan jadi pertanyaan? Kenapa sih halal itu ternyata mengandung unsur yang makanan minuman sehat dan juga aman? Karena memang betul-betul di dalam sebuah proses halal itu ada tahapan-tahapan, ada proses namanya proses produk halal yang betul-betul bisa menjamin makanan minuman itu betul-betul aman dan sehat. Jadi bukan sekedar kalau bahasa yang rodo ilmiah itu kan sudah memenuhi unsur standar standar halal yang ini yang dari BPOM itu ya. Ternyata halal sendiri sudah memiliki standar yang memenuhi unsur itu, sehat dan aman gitu, ya. Oke, next. Nah, ini sekarang kita harus paham ketika melihat perspektif itu, maka ada sebuah kesadaran dari pemerintah Indonesia. Saya sudah bercerita di periode lalu bahwa munculnya regulasi ini memang perjalanan panjang, ya. Pertama diletuskan ketika ada isu lemak babi, ya, kebetulan promotor saya sendiri almarhum Prof. Susanto waktu itu di Malang, hasil risetnya menemukan banyak sekali beredar makanan minuman yang mengandung lemak babi. Nah, pada akhirnya kemudian ramai dan sebagainya, sampai kondisi ekonomi saat itu ngedrop sampai 30%. Kemudian pemerintah Pak Harto melahirkan namanya LPPOM lewat MUI, meminta MUI untuk mendirikan LPPOM. Nah, ternyata dalam perjalanan itu statusnya masih voluntary, artinya pelaku usaha itu boleh mendaftarkan produknya sertifikat halal, boleh tidak. Nah, justru dengan kondisi begitu, dalam perjalanannya itu banyak muncul kasus-kasus, ya, banyak khusus. Mungkin teman-teman dengarlah, termasuk kasus yang pernah menimpa Ajinomoto dan sebagainya. Nah, dari situlah kemudian ada kesadaran dari pemerintah dan Dewan, sehingga kemudian melahirkan produk namanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Nah, itulah awal mula era baru jaminan produk halal atau JPH. Di situ jelas diatur berbagai piranti yang terkait dengan jaminan produk halal. Kenapa sih urusan halal aja harus negara hadir? Satu, pertimbangannya bahwa selain ini adalah bagi umat Islam adalah tuntunan, ya, sesuai dengan tadi yang saya sebutkan di surat Al-Baqarah 168, juga ini sebagai wujud tanggung jawab negara pada pasal berapa? Pasal 29 kan, melindungi segenap warga negara untuk bisa beribadah dan melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya, kan begitu. Dan salah satunya adalah bagaimana ada perlindungan terhadap konsumsi menggunakan produk halal. Oleh karena itu kemudian lahir ya yang disebut dengan Undang-Undang 33 tadi. Nah, dari Undang-Undang 3 tadi, maka di pasal 4 jelas di situ sebutkan semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu sudah sangat jelas di pasal 4. Semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Wajibnya mulai kapan?
sejak pemberlakuan undang-undang itu 5 tahun sejak ditandatangani. Artinya undang-undang ini lahir 2014, seharusnya 2019 sudah berlaku. Tetapi karena pada saat itu peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri dan sebagainya belum lahir, maka kemudian ada diskresi untuk ditunda. Nah, diskresi ditunda itu sampai baru lahir namanya PP 39. PP 39 tahun 2021, jadi barusan. Sebelumnya 2019 sudah keluar PP 31 tahun 2019. Kemudian direvisi karena munculnya Undang-Undang Cipta Kerja. Di Undang-Undang Cipta Kerja di situ juga dimasukkan jaminan produk halal. Tetapi butuh peraturan pemerintah turunannya. Nah, itu makanya lahir namanya PP nomor 39 tahun 2021. Nah, inilah era baru munculnya regulasi jaminan produk halal. Oke, next. Nah, apa sih yang dimaksud dengan produk halal itu? Jadi produk halal ini meliputi dua. Yang pertama barang, yang kedua adalah jasa. Barang yang wajib halal bisa lihat di sini meliputi dari 1 makanan, 2 minuman, 3 obat, 4 kosmetik, 5 produk kimiawi, 6 produk biologi, 7 produk rekayasa genetik, dan 8 barang gunaan. Nah, yang dimaksud dengan barang gunaan itu apa? Barang yang dipakai, dipergunakan, dan dimanfaatkan, termasuk ya baju kita, celana kita, sabun, sepatu, ya itu nanti sudah wajib. Apalagi produk-produk yang terbuat dari kulit, misalnya kayak sepatu itu nanti semuanya akan masuk tahap wajib, walaupun nanti implementasinya bertahap, nanti ada tahapnya ya. Nah, berikutnya yang produk jasa. Yang jasa ini juga meliputi mulai dari jasa penyembelihan. Makanya sekarang ini kita gencar untuk menjadikan RPH, RPU ya, jadi rumah potong hewan, rumah potong unggas itu untuk segera bersertifikat halal. Karena jasa penyembelihan juga masuk wajib. Saya pernah cerita kemarin di bulan lalu itu, panjenengan bisa cek lah ke pasar-pasar, pasti akan masih banyak dijumpai. Kita tidak usah ngomong daging sapi ya, ayam saja masih banyak hasil ayam yang tidak disembelih. Jadi yang beredar di pasar cuma ditusuk saja, betul enggak? Yeah. Cuma ditusuk saja. Toh misalkan ada yang disembelih juga belum memenuhi kaidah syar'i di situ. Dan berbelanja sudah mencari produk ini sudah punya label halal atau belum. Itu sudah ke tahap sana. Terutama kota-kota besar nih, Jakarta, Surabaya, Malang, dan sebagainya. Gitu. Ya. Oke, dan tentunya yang terakhir adalah kesempatan emas untuk meraih pasar global. Oke, next. Nah, ini tahapan-tahapannya tidak perlu saya jelaskan, tapi intinya begini. Kita akan masuk wajib halal itu bertahap. Yang pertama makanan minuman itu nanti mulai wajib halalnya per 17 Oktober 2024. Jadi sejak itu nanti per 17 Oktober 2024 bagi pelaku usaha yang ketahuan belum punya sertifikat halal sudah kena sanksi hukum. Sanksinya apa? Ya mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, sampai denda administratif. Tetapi kalau sudah masuk ranah ya masuk kategori penipuan dan sebagainya, itu sudah dimasukkan kategori pidana. Di pasalnya juga sudah jelas kalau yang denda itu sampai dengan 2 miliar. Kalau belum memiliki sertifikat halal. Ya, itu untuk makanan minuman. Berikutnya dibagi yang non makanan minuman. Bisa dilihat di situ pentahapannya ya. Ada yang obat ini yang paling ini sebenarnya paling dikasih kesempatan paling panjang, baru bisa diberlakukan nanti sampai dengan 2034. Kenapa? Karena obat-obatan itu prosesnya paling kompleks, paling ribet, sehingga butuh waktu panjang untuk bisa masuk ke tahap wajib halal itu. Walaupun faktanya obat-obat yang beredar sampai hari ini pun itu disinyalir memang banyak kandungan-kandungan non halal, terutama yang kapsul-kapsul itu. Tetapi
secara regulasi belum bisa diterapkan dengan cepat karena tadi prosesnya begitu panjang termasuk ketersediaan bahan baku dan sebagainya. Selanjutnya produk yang masuk kategori seperti barang gunaan itu nanti di 2027. Tetapi ini sudah ada beberapa kemarin pelaku usaha yang sudah cepat meresponnya, terutama kayak di Malang itu beberapa produsen batik sekarang sudah punya sertifikat halal. Jadi mereka juga tulis start dulu, jadi biar tenang nanti jalan gitu ya. Kemudian kemarin saya bantu untuk proses sertifikasinya ada 5 pengrajin batik di Malang, di Banyuwangi 3, dan Malang, Banyuwangi, Kediri. Nah Kediri kemarin 2 atau 3 kemarin sama BNI Kediri itu juga pengusaha batik. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk agak teknis ya. Nah, sertifikat halal ini sekarang ini regulasinya dibagi menjadi sebenarnya kemarin 3, sekarang dimanfaatkan lagi tinggal 2. Jadi pengurusan reguler dan self declare. Reguler ini di dalamnya itu ada perpanjangan. Kalau kemarin itu sebelumnya dibagi 3, reguler, perpanjangan, self declare. Sekarang enggak, cukup 2, reguler sama self declare. Nah, pelaku usaha yang statusnya memperpanjang itu masuk di reguler. Gitu. Ya. Bedanya apa? Bedanya lanjut. Nah ini, sekarang tahapannya kalau pengurusan sertifikat halal reguler itu melewati tahap begini. Sekarang kan regulator beserta lembaga yang bertanggung jawab pada proses sertifikasi halal ini adalah namanya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu langsung di bawah Kemenag. Ya, BPJPH inilah yang mengeluarkan sertifikat halal. Gitu. Tahapannya bagaimana? Nanti para pelaku usaha, baik perusahaan kecil, besar, menengah, itu harus mengajukan dulu permohonan ke BPJPH. Lewat apa? Lewat aplikasi namanya Si Halal. Nanti dengan mengirimkan berkas, diupload di Si Halal, nanti begitu berkas lengkap, diverifikasi, akan keluar namanya STTD, Surat Tanda Terdaftar. Di situ juga kemudian ditentukan LPH-nya atau lembaga pemeriksa halalnya. Nah, lembaga pemeriksa halalnya itu kita pelaku usaha itu boleh milih. Kalau dulu itu LPH-nya hanya LP-POM saja, sekarang sudah banyak ya. Per hari ini sudah ada 11 LPH. 1 LP-POM, 2 Sukovindo, 3 Surveyor Indonesia, kemudian di kampus itu ada LPH UB, LPH Salman ITB, dan beberapa yang lain. Total ada 11. Nanti di Si Halal itu muncul, panjenengan tinggal milih, mau milih yang mana. Tetapi keputusan akhir tetap ada di BPJPH. Karena apa? Terkait dengan jarak dan sebagainya. Jangan sampai misalkan kita punya usaha di Kediri, ngambil LPH-nya Jakarta atau LPH-nya Bandung misalkan, sama BPJPH nggak di ACC, pasti akan dicarikan yang terdekat, minimal Surabaya. Atau kalau nanti Kediri sudah ada LPH, pasti akan diambilkan dari Kediri. Gitu. Ya. Oke, nanti setelah keluar CTD, berikutnya tentukan LPH-nya. LPH inilah yang akan melakukan pemeriksaan. Nanti diperiksa, datang ke pelaku usaha, namanya diaudit. Nanti setelah diaudit, hasil auditnya dilaporkan kepada BPJPH untuk dimintakan fatwa ke MUI. Nanti MUI akan mengeluarkan fatwa dalam bentuk apa? Ketetapan halal. Jadi nanti namanya keluar surat ketetapan halal. Nah, surat ketetapan halal inilah yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat halal. Jadi kalau masih ketetapan halal, belum punya kekuatan hukum positif. Tetapi kalau sudah jadi sertifikat halal, itu sudah jadi kekuatan hukum positif. Apa sih manfaatnya? Nah, saya pernah cerita, kalau sudah memiliki sertifikat, paling tidak kalau ada persoalan di lapangan, misalkan nih, panjenengan punya usaha,
moro-moro yang namanya usaha itu kan macam-macam, ono sing seneng ono sing enggak, ya kan. Misalnya nggak seneng gawe fitnah misalkan, wong kita nggak pakai daging yang tidak halal, yang daging selalu pakai daging halal kok yang dituduh pakai daging yang tidak halal. Kalau ada misalkan muncul begitu, apalagi sekarang eranya medsos, akan sangat cepat menyebar. Ya, kalau kita tidak punya piranti itu, apa yang bisa kita pertahankan? Tapi kalau sudah punya sertifikat, gampang saja. Nah dituduh, loh, bakso sampean kan nganggo daging tikus misalnya. Ya, misalnya dituduh begitu. Seperti kejadian di Madiun. Itu karena yang bersangkutan tidak mampu menunjukkan sertifikat halal, ya sudah selesai. Orang yang sebelumnya dia bisa jualan tiap hari ratusan pengunjung, sekarang habis sama sekali. Itulah nampaknya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Ya, jadi itu. Ya, saya pertegas lagi bahwa hukum positif dari halal itu adalah dalam bentuk keluarnya sertifikat halal. Oke, next. Nah, ini. Jadi apa sih yang menjamin dari PPH itu? Makanya ada namanya titik kritis, teman-teman sekalian. Nah, titik kritis ini selalu ada di dalam proses produk halal. Selalu ada titik kritis. Jangankan di makanan minuman, di produk yang saya bilang tadi, kayak pembuatan batik saja, itu ada titik kritisnya. Apa? Ada yang tahu nggak titik kritisnya kalau pembuatan batik itu? Di apanya? Satu pewarna, yang kedua apa? Bahan kayak malam selama ini ya ada banyak digunakan dari bahan non halal. Ketahuannya dari mana ya? Ketahuannya setelah kita audit kan begitu. Ya, itulah makanya selalu ada titik kritis. Titik kritis ini untuk memastikan bahwa semua tahap prosesnya itu sudah sesuai dengan kaidah halal, standar halal. Nah di kita, halal kita itu menganut sistem traceability, telusur. Beda dengan beberapa negara di luar. Kalau di kita telusur ya mulai dari bahan baku terima beli sampai jadi produk sampai didol, restoran itu sampai disajikan itu sudah terjamin. Tapi kalau end product kita itu tidak tahu dari bahan itu halal atau tidak, pokoknya dari produk dicek halal ya sudah selesai. Itu salah satunya menggunakan sistem itu Thailand, end product. Jadi kita tidak tahu proses di belakangnya, pokoknya begitu sudah jadi produk, dilakukan memenuhi unsur halal ya sudah selesai gitu loh. Ya masing-masing punya mazhab ya. Oke, next. Nah ini, jadi namanya PPH ini mulai dari penyediaan sampai penyajian. Nanti ada diklatnya lah. Ini saya kasih gambaran ini dulu aja. Gambaran umumnya dulu. Oke, next. Lanjut. Ya, cuma terdungi jadi nonton. Nah, ini tentunya beberapa penentu yang sudah wajib tidak boleh digunakan ya teman-teman sekalian. Pasti kalau bicara tentang konsep halal haram itu yang jelas tidak boleh mengandung satu babi dan turunannya. Yang kedua khamr. Ya, khamr itu berbeda dengan alkohol ya. alkohol. Ya. Oke. Kemudian tiga tubuh manusia. Jangan salah, ada beberapa item produk yang menggunakan organ manusia, termasuk tulangnya. Ya. Kemudian darah dan bangkai. Ini memang sudah, kalau ada barang makanan yang mengandung unsur-unsur ini sudah dipastikan tidak bisa diproses halal. Oke, next. Nah ini saya kira itu nanti ada pelajarannya sendiri ya. Intinya bahwa ini beberapa dokumen yang harus disiapkan kalau nanti mengajukan sertifikat. Next. Nah ini ketentuannya juga, bagaimana pemintahan dan sebagainya. Nantilah. Intinya saya kasih gambar-gambaran umum dulu aja. Lanjut, next. Oke, lanjut. Nah ini alur sertifikasi untuk perpanjangan. Perpanjangan juga sebenarnya sama dengan reguler. Lanjut. Nah ini yang saya declare tadi. Kalau saya declare itu khusus untuk produk-produk mikro ya. Saya declare, makanya butuh kalau saya declare ada namanya tenaga pendamping. Tenaga pendamping namanya tenaga pendamping PPH.
Gitu. Itu sekarang pemerintah menargetkan 10 juta sertifikat. Makanya ini Mas Basit ini termasuk juga kerja keras ini. Karena apa, setiap kantor agama di masing-masing kota kabupaten ditarget untuk segera mensertifikasi para pelaku usaha. Gitu. Makanya ini programnya 10 juta sampai dengan 2024. 10 juta itu di breakdown di seluruh Indonesia. Ya. Sekarang yang kerja keras itu selain Kemenag juga ada dinas UMK, koperasi UMK, kemudian Disperindak, dinas pertanian, dan ya dinas-dinas terkait lah. Sekarang ditarget semua. Oke, next. Lanjut. Nah ini salah satu syarat yang saya declare itu, satu, bukan produk yang berisiko. Artinya memang tidak mengandung titik kritis. Yang pertama. Yang kedua, proses produksinya juga sederhana. Yang ketiga, omsetnya dalam 1 tahun di bawah 500 juta. Jadi kalau omsetnya dalam 1 tahun di atas 500 juta, maka tidak masuk kategori self declare, tetapi masuk kategori reguler. Oke, next. Ini beberapa ini lanjut aja. Oke, terus next, ya, cepat aja. Ini yang proses di proses di self declare tadi. Oke, next. Lanjut. Oke. Tadi sudah saya jelaskan juga pakai ini contohnya tadi warna. Nah, ini sekarang di sesi akhir bagaimana kita melakukan persiapan pendirian halal center. Saya sudah sampaikan secara informal ke Mas Basit selaku Korpres. Nah, tentunya penyiapan LPH ini atau lembaga LPH halal center ini itu sebenarnya sangat mudah. Ya. Yang pertama tentunya kita harus menyiapkan SDM-nya dulu, sumber daya manusianya. Nah ini sekarang ini banyak orang nih, berarti kan SDM-nya banyak, ya kan? Nah di halal center ini sebenarnya yang paling bisa kita langsung siapkan adalah tenaga penyelia. Kalau mau masuk ke reguler, yang mendampingi yang reguler. Kalau mendampingi yang self declare, maka tenaga pendamping. Nah cuma kalau yang tenaga pendamping ini sudah ditentukan lembaga-lembaga yang sudah di SK-kan oleh Kemenag. Kemenag waktu itu ngambil kebijakan ya seperti biasalah, karena ini urusannya sudah sama-sama tahu, jadi banyak mengambil dari teman-teman UIN, ya kan. Walaupun ada beberapa perguruan tinggi umum juga tapi memang untuk program self declare ini kebutuhan akan tenaga pendamping juga sangat banyak. Memang tenaga pendamping di halal ini tidak sama seperti tenaga pendamping kayak pendamping desa gitu ya. Karena pendamping desa kan untuk gaji bulanan dan sebagainya. Kalau di tenaga pendamping halal ini hanya dapat kompensasi setiap melakukan pendampingan satu UMK itu dapat kompensasinya 150.000 kan biasanya. 150.000. Tapi kalau anaknya rajin, ya dia tinggal dikalikan aja. Sedino misalnya bisa 10, tapi Roman kesel. 10 UMK aja udah 1.500.000 itu, gitu kan. Tapi ya itu tadi ngoyo gitu ya. Tapi bagi Kemenag juga senang, kenapa? Targetnya cepat tercapai. Itu untuk tenaga pendamping. Kalau tenaga penyelia begini, penyelia itu sebenarnya namanya penyelia adalah orang yang melekat di pelaku usaha. Itu konsep dasarnya penyelia itu. Tetapi karena pelaku usaha di Indonesia sangat banyak, ada 62 jutaan, ya, itu kan tidak semua bisa langsung jadi penyelia. Karena untuk jadi penyelia itu harus ikut diklat, harus lulus ujian, kan begitu. Maka kemudian hadirlah namanya halal center, di mana halal center itu menyediakan tenaga penyelia yang akan membantu para pelaku usaha itu, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Kalau pelaku usaha menengah besar itu, mereka juga punya tenaga penyelia dari mana? Dari karyawannya, yang berikan dari staf-stafnya. Nah kalau yang UMK, usaha mikro kecil, ya bahkan sebagian menengah, maka harus dibantu oleh tenaga penyelia dari
halal center. Bayangkan segitu banyaknya, nggak mungkin, apalagi yang usaha-usaha yang memang tidak memungkinkan ada karyawan banyak. Apalagi misalkan usaha yang hanya cuma 2 orang, 3 orang, maka ya harus dibantu penyelia dari luar, dalam hal ini dari center. Maka tahap pertama yang bisa dilakukan ketika mau mendirikan halal center ya kita menyiapkan SDM-nya, SDM penyelia. Terus yang kedua tentunya kita siapkan kelembagaannya. Bagaimana kelembagaannya? Ya mulai bikinlah di strukturnya, kemudian legalitasnya. Legalitasnya sederhana karena sekarang BPJPH itu untuk halal center belum dibuat aturan khusus. Jadi belum ada aturan khusus kudu ini enggak. Jadi yang penting pokoknya kita mendirikan namanya halal center, punya tenaga penyelia, sudah bisa melakukan pendampingan ke UMKM. Nah, butuh legalitasnya apa? Kalau kemudian kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, misalkan dengan pemerintah daerah, kemudian dengan misalkan support DPRD, bahkan misalkan kita masuk untuk support CSR dari perusahaan, kan harus ada legalitasnya. Kalau nggak ada kan akan jadi pertanyaan itu lembaga apa kan? Tapi kalau sudah ada legalitas, ada cantolan hukumnya, tenang sudah. Ini apa? Ya, ini lembaga di bawah naungan ini, di bawah kami, kan begitu. Dan sebagainya. Nah, itu tahapan yang harus segera kita konsolidir untuk mendirikan halal center itu. Saya sedikit cerita yang dilakukan di Gresik. Di Gresik saya datang 3 kali. Yang 3 kali ke sana sama. Yang pertama kita ngobrol-ngobrol biasa informal, yang kedua kayak begini. Nah yang ketiga sudah begitu selesai pertemuan kedua, teman-teman sudah langsung action menyiapkan tenaga penyelia. Waktu itu memang diuntungkan Gresik. Saya masih di korpresnya itu, saya langsung bikin program mendiklatkan calon penyelia dari beberapa MD. Waktu itu saya menyekolahkan 20 orang, 20 kader alumni muda dari beberapa MD. Nah termasuk Gresik. Jadi Gresik waktu itu saya kasih jatah 2 orang, karena memang mengirimkan 2 orang. Nah dari modal 2 orang inilah kemudian mereka lah yang menjadi motor penggerak halal center ini. Mulai dari gawe proposal, gawe kelembagaan, gawe itu orang ini. Nah sampai kemudian melakukan pendekatan-pendekatan ke dinas-dinas dan sebagainya. Itu orang ya dibantu. Kemudian saya bilang, kalau cuma 2 orang saja nggak ngatasi, harus mulai merekrut adik-adiknya yang disiapkan juga nanti jadi penyelia, ibaratnya asisten penyelia. Nah itulah kemudian jadi satu tim dari 2 orang ini banyak bertambah. Jadi saya ngasih pada 10-an. 10 orang ini yang kemudian mereka menyiapkan segala sesuatunya. Alhamdulillah mereka sudah melakukan kegiatan mulai dari mempertemukan beberapa kelembagaan, ya, dinas-dinas, kemudian dewan, kemudian juga perusahaan sudah 2 kali. Terus juga sudah melakukan pendampingan baik yang reguler maupun sertifikat. Nah yang reguler kemarin memang saya bantu, dan di lembaga saya itu dapat program dari Bank Indonesia, maka teman-teman Gresik saya libatkan di mana langsung yang turun ke lapangan, melakukan pendampingan terhadap UMKM yang disertifikasi itu. Sambil belajar, karena kalau diklat saja belum cukup, tetapi kalau sudah langsung magang di lapangan, mereka akan jadi tahu, oh ini termasuk program-program yang di lapangan. Itu saya kira nanti dengan pola begitu akan lebih cepat. Per kemarin saja alhamdulillah progresnya bagus. Dari pertemuan mengumpulkan kemarin beberapa stakeholder, itu mereka sudah masuk tahap sekarang, Mas Korpres, itu di Gresik sudah dibuatkan raperda, rancangan peraturan daerah. Jadi inisiatif dari Dewan untuk bikin raperda halal. Nah dari raperda inilah nanti akan jadi payung hukum termasuk alokasi anggaran dari pemerintah daerah. Karena kalau tidak ada payung hukum begitu kan agak susah. Paling yang bisa dikeluarkan pos-pos anggaran yang inilah. Gitu. Tapi kalau itulah sudah
real karena payungnya jelas Undang-Undang 33 PP 39 diturunkan ke peraturan daerah. Nah, kalau sudah masuk ke peraturan daerah sudah dicok dewan sama bupati ya sudah jalan karena tidak disokong di Nah ini yang Gresik sudah tahap itu. Saya minggu depan diminta untuk memberikan beberapa poin-poin krusial untuk rapat daerah. Gitu. Ini harapan saya tentunya nanti setelah ini teman-teman Kediri konsolidasi kelembagaan langsung bergerak, langsung kumpulkan atau minimal mengkomunikasikan langsung ke para pihak tadi ya, yang berhubungan langsung dengan ekosistem halal. Saya kira akan cepat ya. Karena apa? Kita ini kan sudah masuk akhir tahun nih. Sekarang udah Oktober, berarti November, Desember, pasti kan sekarang sudah disiapin ya. Jadi nanti begitu masuk Januari sudah saya kira itu teman-teman sekalian materi singkat ya karena sudah malam teman-teman sudah ngantuk capek. Mudah-mudahan lah dengan mengantar begini akan bekal untuk kita mengkonsolidasikan pembentukan halal ini. Memang dari beberapa daerah yang saya support ini yang perkembangannya paling cepat adalah Gresik. Itu sangat cepat. Yang kebetulan korpresnya Mas Nadir juga sangat konsen di situ. Jadi kita betul-betul seperti tim lah ya, saling harus. Mudah-mudahan lah ini Kediri juga akan mengikuti jejak dengan cepat. Saya kemarin juga sudah nyenggol, karena ini kan sebenarnya masuk ke ranah kota, tapi saya meyakini di kabupaten juga akan ini ya, saya kira komunikasi Pak Korpres dengan Ibu Bupati ya. Ibu apa Pak? Mas. Oh Mas ya, sekarang ya, saya ketinggalan anak Ibu. Nah Mas, itu nanti coba dibantu komunikasi dengan Mas Bupatinya. Kemarin saya ketemu dengan Wali Kota Kediri, dia sangat-sangat antusias itu karena memang ternyata beliau juga belum banyak tahu. Bisa kasih insight langsung. Ya saya sudah tahu. Nah, kebetulan kemarin saya sama Mas Fauzan, saya langsung Mas Fauzan. Yo iki kabupaten di sini gitu, pertanyaan Ratu Duno Ratu Duno itu apa namanya? Playernya itu. Wah, kabupaten di sini. Gitu. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian dan terima kasih. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.